harus mengumpulkan tugas dan sebagainya. Saya terlambat makan, biasanya makan dan akhirnya saya asam lambung. Nah, waktu itu 2 minggu sekali saya selalu ke dokter dan saya diberi obat-obatan, tapi begitu obat habis asam lambung itu muncul lagi. Dan keluhan yang saya rasakan waktu itu mulai kepala ya, dari kepala pusing, terus tenggorokannya pegel gitu ya, berat, dan juga dadanya terasa sakit, mual, apalagi kalau dadanya itu sering seperti ini, mirip seperti penyakit jantung gitu. Nah itu terus perutnya sebab kembung, dan saya pernah suatu saat itu perutnya terasa suaki, seperti orang mau melahirkan. Jadi saya terus ke dokter umum di paper ke dokter kandungan, dan akhirnya saya di USG. Ternyata bersih. Katanya dokter ini asam lambungnya terjebak di perut. Rasanya minum ampun, sakitnya bukan main. Dan itu yang kedua, saya juga mengalami tangan jari kelingking saya ini kok nggak bisa dibuka selama 8 bulan. Dan saya sudah ke dokter saraf juga, dan akhirnya dikasih fisioterapi yang pakai tidak sembuh. Akhirnya juga dikonsulkan ke dokter bedah. Dokter bedah pun juga menyarankan untuk operasi. Dan waktu itu karena saya takut ya sama kemudian juga ketakutan, cemas itu, saya tidak berani. Terus yang kedua, jempol saya ini juga nekuk, nggak bisa buka. Antara kelingking dan jempol ini nekuk, jadi perhatian. Nah, akhirnya saya yang saya diminta juga mengalami sering marah-marah, sering kali ya. Saya sering sekali berbeda pendapat dengan suami saya. Kalau suami saya bilang apa, saya jawabnya marah-marah gitu ya. Jadi emosinya meledak-ledak, terus sampai suami saya itu nggak berani bicara di rumah. Apalagi saya punya anak buah khusus itu ya. Itu membuat saya stres yang berlipat ganda. Itu akhirnya saya juga mengalami ketakutan, sampai ada suara ambulan lewat. Saya takut untuk berkumpul dengan orang-orang alumni. Kalau saat nyatakan sekolah, ternyata kursi ibu ngobrol-ngobrol dulu. Maaf ya, saya ada acara, kenapa? Karena saya tuh waktunya bukan main, nggak bisa kumpul seperti ini. Apalagi di depan itu bisa semabut. Nah itu, kemudian saya di samping itu juga terasa tulang bengkak, tertusuk sampai ke pinggang, jadi sakitnya minta ampun. Dan juga itu yang terjadi juga, saya pernah mengalami waktu jongkok nggak bisa berdiri. Itu saat itu di kamar mandi ya, jadi nggak ada orang tahu saya teriak-teriak juga, nggak ada yang dengar gitu. Jadi saya merangkak-merangkak sendiri, berusaha untuk bangun sendiri. Kemudian yang aku rasakan lagi saat itu juga jari tangan memang tidak bisa dibuka gitu ya. Apalagi kalau malam hari bangun itu susah sekali untuk dibuka. Terus kaki terasa berat seperti kebas atau kram gitu ya. Itu sering kali aku alami gitu. Terus kedinginan, kalau di ruang AC nggak bisa, mandi juga harus pakai air hangat. Pokoknya sensasinya luar biasa, masih bisa sensasi. Kemudian pada tahun 2015 saya sudah mencoba untuk merubah pola makan dengan food combining. Nah di food combining ini memang yang terigu-terigu nggak boleh seperti instan dan sebagainya, cabai tidak bisa, udah aku lakukan. Tapi ini masih up dan down itu. Terus akhirnya tahun 2019 saya coba lihat-lihat di Facebook itu ada minyak ajaib ini ya, minyak paras gitu. Kemudian saya bertemu dengan Jenny ya waktu itu, dan saya mencoba untuk beli 3 botol.
saya pakai, saya kasih cara balutannya, dibalurkan di tulang punggung dari leher sampai tulang iko, kemudian kedua telapak kaki dan sela-sela jari kaki. Sebelumnya minum air hangat dan setelah itu juga minum air hangat. Dan kemudian di daerah perut itu dioleskan, dibalurkan mengarah ke pusat, gitu ya. Jadi salah satunya bagaimana ke pusat, ke bagian dada, itu juga dibalurkan juga di beberapa bagian. Nah setelah itu kalau ada yang membalurkan lebih baik pakai kepingan, gitu ya. Jadi masuk ke pori-pori kulit. Habis itu saya rutin waktu habis satu botol justru mengalami detox. Saya bilang jadi detox, badanku malah nggak enak, jadi nggak apa-apa Bu, diteruskan aja. Jadi selalu mendoakan saya, nggak apa-apa Bu, pokoknya ngasih semangat ke saya. Nah akhirnya puji Tuhan ya, saya rutin satu botol saya bisa tunggu itu mulai terasa perubahannya. Jadi saya dengan suara mesin, suara ambulan itu saya tidak merasa takut mati, dan juga sensasi yang sembuh. Satu sensasi itu mulai berkurang. Dan saya 2 bulan itu saya bersikap out. Jadi sensasi sama sekali tidak muncul dan saya ingat makan sudah bisa. Nah itu saya juga alami insomnia sama mabuk. Jadi saya sampai ke dokter itu dikasih obat tidur apa gitu ya, namanya 2 mg. Saya lupa, saya sempat minum seperti itu. Dan puji Tuhannya selama 2 bulan saya bisa sembuh dengan minyak paras ini. Nah saran saya untuk ibu-ibu apa yang di rumah selalu sediakan minyak paras ini. Selain untuk penyakit asam lambung atau berat juga bisa untuk anak saya kebetulan hadir ya sekarang ini dia kebutuhan khusus, jadi dia nggak fokus tadinya. Selalu kalau diulangi nggak bisa duduk ya, dia selalu lari-lari gitu, terus telapak tangannya ini selalu berkeringat-keringat. Jadi kalau mereka berlatih selalu ada bekasnya. Nah saya juga rutin balurkan tiap pagi, siang, malam, akhirnya dia gak bisa tenang, bisa duduk tenang, bisa fokus, lebih fokus gitu. Dan juga masalah untuk berat badannya juga udah meningkat gitu. Nah selain itu juga bisa juga untuk ini kalau ibu-ibu misalnya di rumah ya kena wajan kena wajan panas, belilah minyak paras ini. Nggak mau bisa juga digunakan. Semoga ibu yang di sini juga senantiasa menyediakan minyak paras, karena minyak paras ini juga bisa digunakan untuk lebih dari 78 macam penyakit. Terima kasih, sekian testimoni saya, semoga bermanfaat.